Senang banget. Senang. Bapak dulu yang bagus fotonya. Ya, cepetan foto. Sadar kamera ya. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Ini serius nih mau ke sana? Masih lebaran, Pak. Gak ada masalah. Wih, mana masalah? Ya udah bayar. Tidak ada masalah. Ya kan udah bayar, masa balik lagi? Oke Bapak Ibu, alhamdulillahirobbilalamin. Perkenalkan, nama saya Dudin Badrudin. Izin memperkenalkan diri. Ini orang Garut Bapak Ibu. Namanya diulang-ulang, Jawa Barat ya. Dudin Badrudin, Wawan Gunawan Setiawan, Yadi Cecep Berbacep. Saya di Garut Bapak Ibu. Ada orang Jawa, orang Sunda, Cung. Orang Sunda, di mana Ibu? Sayur. Hah? Sayur. Aslina? Garut Oke. Cung, mana orang Sunda? Ibu di mana? Subang? Sunda gitu nyampe lah. Cung, mana lagi? Orang Sunda? Bapak? Di mana Ibu? Oh, di tadinya. Mana lagi Pak? Selain itu dari mana? Dari mana yang lain? Ibu dari mana Pak? Ini dari Brebes, saya dari Depok. Oh, Ibu Brebes. Oh, bawa terus. Buat jualan di Madinah. Dari mana Ibu? Dari mana? Oh, Pekalongan juga mbaknya Ibu. Oh, Surabaya. Jauh ya? Masya Allah. Surabaya nang di Ibu? Iya tahu Surabaya mah Jawa Timur. Please Joy. Hah? Situ aja. Bapak dari mana Pak? Oh Jakarta. Ya Allah. Ibu? Wih, 5 jam dari Banjarmasin loh. Saya pernah ngisi di Adaro Pak tempo hari. Ya cuman oleh-olehnya nggak dibekelin batu bara. Bapak dari mana yang peci putih Pak? Kacamata? Pak, wih. Bapak dari mana? Oh Bekasi, deket ya alhamdulillah. Berarti campur-campur ya. Yang paling jauh Saling Tabalong mana Pak Bu? Bapak ini perasaan pernah ketemu Pak. Di mana Pak? Ay, cakep. Gimana? Oh waduh, saya juga tahu ya. Mana lagi Pak? Bu, yang paling jauh selain tebing tinggi, Ibu? Acehnya mana Bu? Bahaba. Bapak ngerti nggak Acehnya Bahaba Pak? Juga sama. Dari mana Kak Acehnya? Aceh Barat. Dari mana Aceh Baratnya? Oh Aceh Barat ya, so tahu ya saya ya. Sabar ya Kak ya. Berapa jam perjalanan naik darat ke sini dari Aceh? Naik darat loh. Mama Aceh anak Kalimantan gimana ceritanya ini? Oh iya. Oh. Tepuk tangan buat Aceh dong Bapak Ibu. Kak. Sabar ya. Bapak dan Ibu, saya di Garut alhamdulillah aktivitas mah bukan siapa-siapa, saya guru ngaji aja. Jadi Bapak Ibu kalau ada anak yatim ya, yatim atau yatim piatu daftar ke saya, sekolah di saya gratis. Suruh nginep di rumah ya. Syaratnya yang masih anak-anak yang orang tua nggak terima. Oke Pak? Siap. Baik, lanjut ya. Lanjut. Ini mau lanjut atau gimana? Soalnya bentar lagi sholat asar. Hah? Lanjut? Serius? Oke, siap. Mau nanya, Cung yang baru pertama kali ke Baitullah. Wah, banyak kali ya. Haha, kesempatan ini. Siap. Baik, Bapak Ibu, saya mau nanya, tolong baca bareng-bareng. Perjalanan hikmah. Artinya apa? Nggak tahu. Artinya apa, Bu? Perjalanan penuh dengan hikmah. Pasti bakal banyak pelajaran. Pasti, Pak. Tanggal 3 puasa, saya bawa jamaah. Manasiknya sama di sini. 46 jamaah, Bu. Terakhir sebelum pandemi 2 tahun yang lalu ke sana. Baru pulang kemarin. Jadi malaikatnya masih bergelantungan di sini.
Beda apa sama kejadiannya? Beda, serius Pak. Kenapa? Karena jamaahnya pun beda. Di sini mah kelihatan soleh ya. Adem dia. Di sana makan gak kebagian kerupuk marah gitu. Jadi kelihatan serius Pak. Kelihatan. Ya Pak Haji ya. Tanya beliau. Orang yang berkali-kali udah ke sana juga pasti bakal banyak pengalaman yang jauh lebih berbeda. Serius saya katakan Pak. Dan saya kalau berangkat ke sana, punten Bapak Ibu mohon maaf, saya nggak berasa baru, berkali-kali Pak. Karena pengalamannya pun berbeda Pak. Serius Pak. Kemarin dari Leles tadi itu teh Pak, naon teh Pak? Ujung Genteng. Bawa 11 jamaah dari ujung Genteng gabung Pak ada di sini. Tipikal orang Sunda sama tipikal orang Jawa beda nggak? Beda. Sekamar, wah. Ada yang orang Sunda kan tipenya santai namanya. Kan mungkin kalau orang teman-teman di Jawa kan giat, ribut, kunci kamar. Selalu ada Pak, serius Pak, serius. Tapi ada suka, ada bahagia. Gak boleh bilang duka, doa. Ada suka, ada bahagia. Serius. Pokoknya selama di sana baru nikmati, karena setiap langkah detik Anda berjalan mengandung hikmah. Serius, Bapak Ibu. Pokoknya jangan dibayangkan enak-enak. Kalau udah membayangkan enak-enak, wah udah repot. Saya setuju tadi dengan Bapak. Gak boleh Bapak Ibu kalau seandainya nggak ada uzur, sholat di kamar. Enggak. Di Madinah di mana Mas Haji? Durat Andalus. Eta mah lempeng Pak. Pintu 325 lurus ke Nabawi. 325. 1, 2, 3. Ini di baris ketiga nih Pak hotelnya. Begitu keluar lobi lurus udah masuk Nabawi. Telat aja masuk masjid. Bapak kebagian di emper. Kemarin saya Ramadan Pak. Telat Pak masuk masjid, gak kebagian tajil Pak. Serius ini mah. Jangankan kebagian rahmat Allah, tajil aja gak kebagi ya Ibu. Makanya kalimatnya ayo bersegera gitu ya. Apalagi sholat maghrib Pak, jangan salah di Madinah. Anda telat masuk masjid, baru 2 menit udah azan. Setiap langkah banyak mengandung hikmah Pak. Maka Ibu doa dari sekarang, ya Allah sehatkan saya. Kenapa? Sayang banget di sana tidur, bobo, kalau nggak boci, bobo ciang-ciang. Ngapain ke sana mah ya? Lebih baik ayo Bapak Ibu. Apalagi sekarang, maaf ya, saya kasih tahu nih. Raudhah bagi ibu-ibu, perjuangan. Gak gampang loh Bu. Dibukanya pada subuh dan pada isya. Kalau bapak-bapak kapanpun saja bisa. Ibu-ibu nggak mudah. Berarti ibu harus kuat, harus sehat. Dan bapak-bapak tidak bisa menemani ibu-ibu umroh ke Raudhah mandiri, silakan. Gimana dong Ustaz caranya? Mumpung di tanah suci, minta sama siapa? Allah. Ya Rob, pengen ke Raudhah ya Allah. Temani hamba ya Rob, temani hamba ya Allah. Serius Pak. Kalau dengar Baitullah tuh suka merinding. Lanjut. Syarat umroh satu harus Bapak Ibu Muslim di sini semuanya? Ya. Serius. Kok nggak pakai peci? Kok nggak jenggotan? Bapak kok nggak pakai gamis, pakai celana? Berarti gue Muslim. 2 balik. Ada anak-anak, adik. Yang adik-adik mana adik? 1. Mana lagi? Adik. 1 orang? Oke, nggak apa-apa ya. Terusan gimana? Nggak apa-apa. Kalau yang namanya belum balik mah, pahalanya buat siapa? Orang tuanya. Yang ketiga berakal. Dipastikan Anda Bapak Ibu sadar. Ya serius Pak. Jangan sampai tawaf baru 2 ngaku udah 7. Kemana Pak? Udah 7 Ustaz. Assalamualaikum. Nah, akalnya bermasalah itu. Ya. Panitia, tolong coret Bapak ini. Gak usah dikasih makan, maaf. Oke.
Yang ketiga harus mampu secara fisik, kalau finansial mah udah, secara apapun. Fisik. Jangan lupa, umroh haji itu Pak, maaf Pak, ibadah fisik. Jangan salah. Anehnya tuh, saya ada videonya, ada ibu-ibu kemarin dari Pekalongan loh Mbak, pakai apa itu? Pakai itek, itek apaan sih? Tongkat, tebing tinggi mana tahu itu? Pakai apa Bu? Tongkat. Pakai tongkat. Saya bilang, Bu, mau pakai kursi roda nggak? Enggak Ustaz, pakai ini aja. Resikonya mah Bu, pasti di akhir ya nggak? Pasti di akhir Pak. Yang repot siapa? Saya Pak, bagian tour leader. Kenapa? Ya kan ibu-ibu sepuh ya nggak Pak? Saya bilang, ini ibadah fisik, ibu-ibu harus sehat Pak. Makanya kasih tahu kepada keluarga umroh haji mau masih muda, geus kolot maliku, encong, lutut, entar di pesawat 9 jam loh. Begitu bangun, gede-gede itu jari kenapa? Nggak beredar ya nggak? Darah, makanya Pak di pesawat jalan-jalan tong sarewae, berdiri ke belakang, ke depan, ya gitu. Sing sehat ya, Amin. Bu, Pak, sing sehat serius. Amin. Minta sama Allah, ya Allah sehatkan tubuh saya. Di Madinah cenderung lebih teratur ketimbang di Mekah, serius. Cuacanya masih panas saat ini. Kemarin saya Ramadan sampai 40 derajat di Madinah, ekstrim Pak. Siang-siang Pak keluar dari hotel ke Nabawi, panas. Kebayang cendol ya nggak Pak siang-siang. Ayah kecoa lewat disangka korma. Ya Allah. Gitu Bapak Ibu ya. Siap. Muslim balik berakal dan mampu. Oke? Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu langsung ajukan saja. Kita buka tanya jawab lebih banyak. Rukun umroh. Rukun artinya apa? Apa artinya Dek? Adek kalau tahu boleh ke bandara duluan sob. Kalau rukun, apa rukun artinya? Apa Bunda? Yang harus dilaksanakan, kalau enggak enggak sah, benar. Harus Pak, wajib, harus, mesti, kudu. Kalau Bapak Ibu terlewat, maka umrohnya tidak sah dan harus diulangi lagi. Satu, saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Nah ini namanya Tower Zamzam. Ya ini tower nih. Ini Swiss Makom di sini Bapak Ibu ya. Nah ini nih keren. Ini di sini rooftop. Ya. Baik. Satu ihram. Umroh. Yang pertama Bapak Ibu harus ihram. Laki-laki memakai dua helai, ibu-ibu menutupi seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Pak, Bu, selama di sana maaf udah bebas masker. Mau pakai boleh nggak apa-apa. Serius. Makanya ibu bukan mumpung ya. Kalau di sana ya dari nggak pakai masker juga nggak akan apa-apa. Cuman saya khawatir aja ketika ibu buka masker karena seharian dari Indonesia pakai masker, pas dibuka ada bekasnya di sini. Dibuka aja ya, nggak apa-apa. Di bandara, di pesawat tidak terlalu ketat Pak sekarang. Vaksin nggak penting. Pokoknya datang jamaah tiba di Jeddah ya. Jeddah 5 jam ke Madinah. Tiba landing jam berapa Mas Haji? Perkiraan? Jam 6 pagi. Nah, Bapak Ibu bisa 6 pagi waktu sana. Nah, berarti subuhnya di atas ya. Dalam pesawat. Kita bahas nanti. Jeddah ke Madinah. Iya, Jeddah Madinah ya. Nah, ihram. Ini rukunnya. Wajib Bapak Ibu, wajib. Ya, ihram mengucapkan doa atau niat ihram, nanti kita bahas. Berikutnya adalah tawaf. Habis ihram harus tawaf. Bapak Ibu, ihram nanti Bapak Ibu niatnya di Masjid Bir Ali di Madinah, ya. Dari Madinah, dari hotel ke Masjid Bir Ali setengah jam. Dari situ ambil mikot, niat, baru berangkat ke Makkah. Tawaf.
Berapa putaran? 7. Ustaz, lebih boleh nggak? Ada, ini mah saya umroh perdana, pengen 12. Boleh? Nggak boleh. 7 ya. Selama tawaf Bapak Ibu, kita bahas nanti lebih dalam. Berikutnya sa'i. Habis tawaf, sa'i berurutan. Berikutnya adalah tahallul dan terakhir harus tertib. Ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Tidak boleh dibalik. Saya mau habis ihram langsung sa'i aja. Terakhir tawaf. Sah? Nggak sah, nggak boleh. Ya baik. Ulah ngarang. Ibadah nggak boleh ngarang. Tahallul dan terakhir harus tertib. Ulangi apa? Rukun umroh 1, 2, Ihram, tawaf, 3, sa'i, 4, tahallul, 5. Oke. tertib. Lanjut. Wajib. Apa bedanya rukun sama wajib? Kalau rukun, kalau tidak dilakukan Pak, maka umrohnya tidak sah. Kalau wajib tetap sah, cuman kalau dilanggar bakal kena dam pelanggaran. Bayarnya berapa Mbak? 500 real Pak. Main ya? Berapa tuh? Benar, nggak salah ya. Berapa tuh? 2 jeti. 2 jeti. Wow. Jadi kalau Bapak Ibu melanggar wajib umroh, maka Bapak Ibu terkena hukuman dam. Berapa? 500 real kali 4.000, 2 juta. Sayang banget buat beli sajadah ya. Apa aja yang harus dilakukan? Yang pertama ihram dari mikot. Bapak-bapak ihram dari mikot. Hanya 2 helai Pak. Mohon maaf ya, tidak boleh ada pakaian berjahit. Dan saya orangnya selalu detail dan teliti. Saya cek jamaah bapak-bapak kayak kemarin Pak. Bu, boleh. Ibu nggak tahu ya cara mati ini gimana? Oh, handphone baru. Oh iya. Jadi Bapak dan Ibu, ayah bunda, semuanya, bapak-bapak harus memakai 2 kain ihram saja. Nggak boleh yang lain. Pak, underwearnya ini mah nggak pakai jahit. Pakai apa? Sleting, sama aja. Pokoknya hanya berapa? 2 helai. Ibu-ibu menutupi semuanya kecuali muka dan telapak tangan. Ustaz, pakai nikob gimana? Dilepas. Karena nikob bukan sebuah kewajiban. Gimana Ustaz disiasatinya? Pakai masker. Yang penting tidak boleh melekat. Dilepas. Ustaz, pakai masker? Boleh. Ya, seperti itu. Ihram di mikot. Lagi-lagi bapak-bapak hanya 2 helai saja. Ibu-ibu menutupi semua. Ustaz, selain baju putih boleh nggak? Boleh. Kerudung polkadot boleh nggak? Boleh. Hitam kayak kakak dari Aceh boleh? Boleh, silakan. Yang penting menutupi semuanya, kecuali muka dan telapak tangan. Sarung tangan dilepas. Next, mematuhi ketentuan dan larangan ihram. Mematuhi, ya. Kemudian kita lihat mikot. Mikot itu apa, Ustaz? Kalau mikot itu adalah batas tempat untuk mengambil niat. Karena Bapak Ibu akan berangkat dari Madinah. Berapa hari di Madinah Mas Haji? 4 hari. 4 hari. Wih, keren banget. Biasanya 3. Katanya dapat lebih, jadinya di sana hampir 2 bulan katanya ya. Bu, 2 bulan gimana? Siap di sana? Siap. Aduh, pulang ke sini pekerjaan nambah hari ini. Ya nggak gimana omset budaya kalau ditinggal 2 bulan ya. Ya Bapak dan Ibu, sahabatku semua, mikot itu ngambil niat, ya. Setelah Bapak dan Ibu perjalanan dari hotel check out biasanya siang. Pak, Bu, kalau rute dari Madinah biasanya ba'da zuhur check out langsung menuju ke Bir Ali tempat mikot. Madinah di Bir Ali, Pak. Daerahnya namanya Zulhulaifah. Jadi Bir Ali itu nama masjid. Namanya mah Abyar Ali. Kan orang Indonesia mah pengen cepet namanya Bir Ali. Padahal bahasa Arabnya Abyar Ali. Ya. Di sana Bapak Ibu, penduduk Syam di Zuhfa, penduduk Najd, Qarnul Manazil.
Nah, kalau Kornul Manazil ini orang Taif. Ya. Jadi kalau Bapak di Mekah ada kesempatan, Mekah berapa hari Mas Adi? 5 hari. Cakep. Apaan 5 hari Pak? Ngapain aja? Saran saya minta ke Mutawif atau ke Ustadz Rizal, guru kita, kalau ada kesempatan Bapak Ibu ke Taif, serius. Saya kemarin ke Taif Pak. Jadi program 12 hari itu 6 hari di Mekah itu ada waktu seharian kita ke Taif. Ngapain ke Taif Ustaz? Taif itu ibarat Lembang kalau di Bandung. Kalau di Sukabumi di mana Pak? Salabintana ya? Kalau di Tebing Tinggi di mana Bang? Medan, daerah mana? Brastagi, betul. Di Jakarta di mana? Suter. Hah? Cipanas sama Puncak. Ya, akhirnya cuaca yang dingin adem di sana. Rasulullah pernah dilempari batu di sana, disambut oleh orang Taif, bukan sanjungan, bukan pujian, tapi dilempari batu sambil pelipisnya berdarah. Kita ke sana ke Masjid Ibnu Abbas. Kalau bisa, cuman ini di luar program. Berarti Bapak Ibu ya keluarkan kocek lah ya di sana, seperti itu. Yaman Yalamlam. Nah, kalau kita misalnya programnya dari Jakarta ke Mekah, berarti kita mikotnya di atas di dalam pesawat Pak, maksudnya di dalam pesawat tapi di atas di udara. Ya, jadi mikotnya di dalam pesawat di atas, tidak di darat atau tidak di Jeddah. Karena melewati Yalamlam. Bagi orang Irak Zatu Irkid. Kalau Bapak Ibu Ustaz saya mau mikot lagi dari Taif, boleh. Nama tempatnya Kornul Manazil. Jadi di mikot di Taif itu ada tempat mikot Pak. Kalau mau umrah lagi nanti ya. Oke, seperti ini batas tempat untuk mengambil niat. Kalau Anda tidak niat, apa hukumannya? Kalau nggak niat mau umroh, maka otomatis Bapak bakal kena denda. Berapa? 2.500.000 real. Ustaz, maaf kata ibu, saya lagi datang bulan. Wajib juga sama. Wajib bagi yang ibu-ibu, bapak ya. Ibu-ibu, akhwat ya. Ketika ibu mikot ternyata tetap masih datang bulan, tetap harus mengucapkan niat ihram di mikot. Cuman tidak tawaf sa'id tahlul. Kapan dong? Nunggu sampai bersih. Begitu. Ya. Berikutnya, apa aja sunah-sunah sebelum ihram? 1, ketika Bapak dan Ibu hari keempat di Madinah menuju ke Mekah, 1 disunahkan untuk apa? Mandi besar. Disunahkan mandi besar. Ya, mandi junub, mandi besar lah seperti biasa, keramah dan sebagainya. Kemudian membersihkan badan, memotong kuku, menipiskan kumis, mencukur bulu ketiak dan mencukur bulu itu. Nah, Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama membersihkan badan, memotong kuku. Bapak Ibu bawa ganti kuku? Bawa ya, sunahnya. Kalau nggak ada, bisa beli di sana. 2, menipiskan kumis. Ada yang berkumis Bapak Ibu? Ibu-ibu utamanya, ya dikerik juga boleh, ya. Mencukur bulu ketiak. Nah, Pak, dibersihin. Soalnya nggak ada kerokan, beli di sana banyak. Ya. Oke. Mencukur bulu kemaluan. Yang ketiga, bagi laki-laki boleh memakai parfum di badan. Bagi siapa? Laki-laki. Teknisnya begini. Misalnya, sekarang hari apa sih Mas Edi? Selasa Rabu. Sekarang Selasa Rabu Pak. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad ya? Ahad ke malam Ahad. Oh berarti Bapak Ibu Sabtu siang di sana ya. Bapak Ibu Sabtu siang saat check out dari hotel ya. Bapak Ibu terutama bapak-bapak dan ibu semuanya sebelum zuhur bersihkan, lakukan ini sunah-sunah ini ya. Saat nggak ada kerokan pakai gunting boleh, yang penting dipotong. Bukankah ini yang dilakukan oleh bapak-bapak ketika mau sholat Jumat? Bener nggak? Ini sunnahnya Pak. Lakukan juga karena kita mau ihram, ya. Berarti Bapak Ibu nanti hari Sabtu semuanya zuhur asar disatuin sholatnya. Jamaah takdim.
Karena jam 2 siang kita akan menuju ke namanya masjid apa tadi? Bir Ali. Masjid apa? Bir Ali. Masjid Bir Ali, bukan Masjid Istiqomah ya. Masjid Bir Ali. Di Bir Ali ngapain saat sholat asar? Enggak. Di Bir Ali cuma datang masuk masjid, Bu, sholat sunat tahiyatul masjid, ya, wudu dulu, khawatir ada batal juga. Sholat sunat tahiyatul masjid di dalamnya, lalu kemudian sholat sunat ihram di dalamnya. 2 rakaat. Jangan dulu ngucapin niat. Jangan dulu ngucapin niat. Bareng-bareng masuk lagi ke bis, dibimbing oleh mutoib, bareng-bareng mengucapkan labbaika Allahumma Umrota. labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma umrota. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah umroh. Selama ibu dan bapak sudah mengucapkan itu niat, maka wajib umroh itu berlaku dan tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar apa tadi? Jam berapa? 500 real. Oke. Pakailah 2 kali ihram. Bapak-bapak, kemudian sedang wanita tidak ada pakaian khusus, prinsipnya menutupi aurat kecuali muka dan telapak tangan. Oke, itu sunah-sunahnya. Berikutnya apa lagi? Larangan selama ihram. Nah, larangan ini berlaku saat Bapak Ibu sudah mengucapkan niat apa? Niat ihram. Di mana? Di mana? Di Bir Ali. Di Bir Ali. Sebelum bis berangkat, bilang ke saiknya, ke supirnya atau ke mutawifnya, jangan dulu bis berangkat setelah mengucapkan niat. Tunggu dulu, semua udah beres, mengucapkan niat, baru bis berangkat pelan-pelan. Larangan bagi laki-laki, larangan bagi perempuan, dan larangan untuk keduanya. Apa aja? 1. Bapak Ibu, utamanya bapak-bapak, lihat saya. Apa yang pertama, Pak? Apa yang pertama? Kalau saya pegang baju ini, berarti apa tulisannya? Tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Apa, Pak? Bapak, please deh, suaranya mana? Tidak boleh memakai baju yang Tidak berjahit. boleh memakai pakaian yang Berjahit. Kan peci gimana? Lepas peci. Nggak boleh pakai peci, Pak. Karena sudah mengucapkan Niat. iya, lepas pecinya, jangan dipakai. Ya, memakai kaos kaki, please ingat. Ini Bapak Ibu, mata kaki nggak boleh ketutup. Kalau saya umroh, Pak, pakai sandal jepit, serius. Kesana juga nggak pakai sepatu, nggak dipakai di sana, Pak. Mau ngapain pakai sepatu? Gitu ya. Kemudian apa? Tidak boleh apa, Pak, Bu? Menutupi mata kaki. Tidak boleh apa lagi? Menutup kepala. Tambahan begini, tidak boleh terbuka aurat. Sekali lagi. Tidak boleh apa, Pak, Bu? Pakai baju yang berjahit, kaos kaki, menutupi mata kaki, dan menutupi Tidak boleh kepala. menutupi kepala. Ada kayak ihram? Boleh pinjam? Gini caranya. Maksudnya gimana sih, Pak? Punten ya, saya orangnya selalu detail, Pak. Kenapa? Karena terkadang kita suka menganggap, biarin lah. Nggak ada mutoib lah. Izin. Satu ya. Nah, Bapak Ibu semua, izin. Sekalipun nih, Bapak-bapak, ya kan ini di dalam bis nih. Udah ngucapin niat, misal, ya kan? Kan perjalanan dari Madinah ke Makkah kan 5 jam, Pak. Nih, maaf ya, ini contoh nih. Tapi pernah terjadi loh, Pak. Bapak-bapak dingin. Sedang perjalanan, udah ngucapin niat, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allah, syarika lak labbaik. Nah, ingat, terkena apa? Terkena apa? Jam. Kenapa? Menutup kepala. Gak mesti harus peci. Sesuatu yang menutup kepala buat bapak-bapak, maka itu melanggar wajib ingetin. Makanya kalau lepas lagi ngucapin niat mah jamaahnya pada jaim. Sama pembimbing juga cuek. Kenapa? Menjaga. Ya. Kalau lupa, ingat. Kalau lupa ada. Mas Haji ada apa? Oh, enggak. Kalau lupa, itu kata Nabi, kalau memang benar-benar lupa ya Pak ya, itu keluarkan namanya fit. Ya. Hitungnya berapa? Sehari makan. Berapa kali? 3 kali. Bapak Ibu sehari makan berapa ratus ribu? Sehari.
75.000 sehari atau 100.000 lebih enak. Berarti 100.000 25 real. Sekali pelanggaran 25 real. Setuju? Kalau memang kata Bapak benar-benar tidak sengaja. Namanya juga unsur ketidaksengajaan. Ya. Kalau sandalnya berjahit nggak boleh juga. Nggak apa-apa, Pak. Kan itu bukan baju. Kalau selain itu, misalnya kan pakaian kan ya, Pak ya. Sendal gimana Ustaz? Ya kalau saya sih saya pakai sendal jepit, Pak. Lebih simpel. Jadi kalaupun hilang aman. Gitu ya. Oke, sekali lagi. Boleh ikuti? Apa katanya Pak, Bu? Boleh pakai tidak. Semuanya bersuara. Tidak boleh? Tidak memakai pakaian Oke, berjahit. tidak boleh? Menutup mata kaki. Tidak boleh? Menutup Tidak kepala. boleh? Melihat aurat. Terbuka aurat. Kenapa nggak boleh terbuka aurat? Baina surrati warukbati, antara pusar sama lutut itulah auratnya siapa? Laki-laki. Makanya Bapak Ibu, nanti saya ajarkan bagaimana cara memakai ihram yang benar. Awas hati-hati Bapak-bapak di dalam bis saking lelahnya, paha kemana-mana. Istrinya gak ngingetin. 2 juta. 2 juta kalau di Garut ketubruk domba, karena domba di sana baru lepas nyusu dari induknya 2 juta. Jadi kalau Anda melanggar ketubruk domba. Bayar berapa? 2 juta. Oke, pahami Pak? Serius ini mah. Serius kan? Serius ya. Soalnya di sana nggak ada lagi ngajarin manasik Pak. Ayo siap. Bapak boleh call Mas Aji ya. Gitu. Siap. Sampai sini dipahami. Ada pertanyaan? Yo, nanya. Biar nggak bingung di sana. Halo? Aman? Lanjut? Fokus? Oke, lanjut. Berikutnya bagi perempuan, menutup muka dengan sesuatu yang melekat. Tidak ada wanita bercadar, mohon maaf ya. Tidak ada wanita bercadar saat sedang umroh. Titik. Orang Arab aja umroh mah dibuka. Mohon maaf lahir batin ya. Dan memakai sarung tangan ibu-ibu, ini bukan praktek bidan. Please deh. Dibuka ya. Ya Bun ya? Oke. Dibuka ini. Seperti ini kurang lebih. Ini bagi perempuan. Berlaku buat kedua-duanya. Apa aja? 1. Tidak boleh jidal rofas busuk. Kalau saya bilang begini, tolong teriak. Tidak boleh apa? Jidal rofas busuk. Tidak boleh berantem. Tidak boleh memancing nafsu. Gak boleh marah. Jaga diri baik-baik Pak. Suami istri please deh. Jaga dulu ya. Kenapa itu bahaya? Sering makan daging unta, tensi naik gitu ya. Please jaga dulu, oke? Kalau mau ya berikutnya lah ya. Tidak boleh. Contoh. Masalahnya gini ya, Pak Bu. Kegedean masalahnya. Kaget saya. Oke, udah nggak usah pakai musik aja. Ya baik, biar jelas ya. Oke, contoh kayak gini. Misalnya, maaf nih Rofas nih. Kan Pak, Bu, jangan salah. Bapak Ibu datang ke sana tuh kan orang Asia maaf ya. Maaf ya, saya seperti saya gitu kan. Kecil, mungil, lucu-lucu. Benar tuh. Begitu datang Bapak ke sana tinggi gede. Maaf gitu ya, ketiak dia tuh ada di sini lah. Begitu apa nih bau? Hati-hati loh. Jaga diri baik-baik. Serius Pak. Jangan salah Pak, di sana tuh pokoknya mah segala macam manusia ada. Yang putih ada. Yang rengek ada. Serius ini mah, yang super kulit hitam ada Pak. Bapak ketika melihat orang kulit hitam biasa-biasa, ekspresi jangan. Please, nggak boleh ya. Nggak boleh Pak, itu menghina itu. 2 juta. 2 juta benar 2 juta. Atau berdomba. Serius Pak ini. Suami istri awas, ujiannya suami istri loh. Serius Pak. Koper telat, marah, datang ke Mekah, kena dam. Udah biarin aja, urusan koper yang udah biarin, urusan panitia. Fokuskan ibadah. Setuju? Ingat, Bapak Ibu, kita sedang ihram. Apa ihram? Masjidil Haram. Kenapa dikatakan Masjidil Haram? Muhrim. Ihram. Mulia Pak. Belajar
Kata guru saya, belajar meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Kan ini dunia kan Pak? Ya nggak, Pak? Bapak-bapak rela-rela pakai 2 helai ya nggak Pak? Oh di sini mana mau ya kan? Gitu. 2, tidak boleh apa? Parfum. Tidak boleh apa? Parfum. Ini berlaku setelah kapan? Niat. Mau setelah mengucapkan niat apa? Ihram. Ihramnya di mana? Mikotnya di mana? Masjidil Ali. Tidak boleh pakai parfum. Ustaz, minyak angin, keroan, piye. Please deh. Jangan ya. Itu. Ini nggak boleh, Pak Ibu. Kan roll on sebelum niat boleh nggak? Boleh. Pakai parfum bagi laki-laki sebelum niat boleh. Kocorot-kocorot ke sini, Pak. Gitu ya. Gitu. Kemudian tidak boleh apa? Tidak boleh apa, Bu? Tidak boleh apa? Kok berburu sih? Nggak ada kerjaan, jamaah umroh berburu. Tidak boleh apa lagi, Pak? Merusak tanaman. Di sana nggak ada tanaman-tanaman kayak di kita. Tidak selebat kayak di kita, Pak. Artinya apa? Tidak boleh menyakiti. Ya, ini adalah simbol, Pak. Nggak boleh menyakiti. Termasuk maaf gitu ya, nyakitin perasaan orang lain, nyakitin istri. Nggak boleh. Islam melarang ini. Bapak Ibu, tidak boleh apa lagi? Memotong atau mencabut rambut, memotong, menggunting kuku, mencabut rambut termasuk bulu hidung. Serius? Anda udah mikot, niat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik innal hamda 2 juta. Anda mengetawa, Bu, ini mah serius, Bu. Karena di tengah perjalanan nanti pasti hal-hal kayak gitu ada, Pak. Dan pasti jangan nanya. Tutur leader gitu. Tidak boleh menggunting kuku. Nah, makanya ini dilakukan saat kapan? Saat kapan? Labbaik Allahumma labbaik. Ketia kan lupa nggak dipotong bulunya. Begatal, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sembunyi di balik lupa ya. Nggak mau bayar 2 juta, 75.000. Menggunting kuku, labbaik Allahumma labbaik. Ada kukunya nyel, Mas. Labbaik la syarika lak labbaik. Kan sakit kan? Dimainin. Innal hamda. Makanya Pak, nanti dapat ini enggak digital tasbih kan? Ah, Bapak Ibu pakai tuh. Ibu ada? Ada. Pakai tempelin di sini. Ya, labbaik Allah. Ini ada kuku nyel Pak, kecil Pak. Ini bahaya nih kalau dibiarin Pak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik. Serius ini mah. Oke, ini fakta di lapangan. Kenapa begitu? Karena terjadi, Pak. Ujung-ujungnya siapa? Dan Bapak Ibu kalau melanggar harus bicara. Kalau enggak, datang ke Indonesia galau sepanjang Anda pulang. Serius. Ada jamaah yang bilang, kenapa Ibu? Tiba di Cengkareng tiap hari. Kenapa Ibu? Sini, suami istrinya ngobrol. Kenapa? Ini dilakuin Pak. Berjumbo hadirin di dalam bis. Besar gimana dong? Bu, mau bayar 2 juta atau gimana? Gimana dong Pak? Ya kamu sih, kamu apa juga? Jadi berantem. Makanya please, jangankan, ya mohon maaf lahir batin ya Bapak Ibu, please ya, terutama suami istri. Saran saya, suami istri mah pisah lah sementara mah ya. Biarkan suami Anda bergaul sama jamaah yang lain. Udah gitu mah umroh di situ sekamar, datang di Indonesia. Di Indonesia mah udah setiap hari. Umroh biarin, biar kenal. Ya, kenal dengan, oh Bapak pengusaha, iya. Bapak, saya alhamdulillah ASN. Oh jadi kenalan, betul gak Pak? Makanya panitia diacak aja orang-orangnya, jangan disatuin. Kalau tour leader sama mutoi itu disatuin aja. Buat koordinasi gitu ya Bapak Ibu. Oke, coba kita lihat. Coba tidak boleh apa? Tidak nafas busuk. Suaranya hadirin. Tidak nafas busuk. Nafas dan busuk. Tidak boleh apa lagi? Memakai wewangian. Tidak boleh. Menggerburu. Tidak boleh. Mengabuk. Tidak boleh. Gunting kuku. Nah, tidak boleh bercumbu. Maaf ya, kis-kisan gitu ya. Bunda di dalam mobil, di dalam bis, pilih deh. Ya, tahan dulu. Oke?
Intinya apa? Jaga diri, jaga syahwat gitu Pak. Intinya mah bukan soal berhubungannya, jaga syahwat, termasuk syahwat mata melihat orang Arab. Serius. Ibu belum melihat ya orang tinggi gede putih maju. Aduh jenggotnya Bu ya Allah. Rapi bersih ya. Ibu pas melihat pengen mantu saya kayak gitu. Bahaya ibu. Gitu. Pokoknya mah aneka macam orang di Mekah, di Saudi mah Pak. Macam-macam, serius. Dan kita lihat wajah Ustaz Ali. Si Bapak Ustaz. Pak, izin saya hari ini tidak menemani ya. Saya sampai sini aja ya. Karena kontraknya sampai sini. Udah sama panitia nggak dibeli tiket di sini. Inginnya bersama Ustaz Rizal di belakang. Rezeki beliau, masya Allah, barakallah. Ya, baik. Dipahami kira-kira sampai sini? Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nyamuk Ustaz. Oke, nyamuk. Kalau ada nyamuk, dibis ya. Anda udah mikot nih, udah ngucapin boleh. Anda tepuk, mati. Galau nggak di hati? 2 juta. Siap. Kadang-kadang Satu nyamuk 2 juta. Gimana dong saat tiup aja? Hei nyamuk, please deh, jangan goin. Aku lagi ihram. Di bis tuh ada kecoa. Hai. 2 juta. Pokoknya mas saking apa? Saking ikhtiar kehati-hatian ya Bu ya. Pokoknya ada sesuatu itu jangan terlalu reaktif. Ingat ya, perjalanan dari Madinah ke Mekah 5 jam. Bapak Ibu nanti di tengah perjalanan bakal istirahat. Biasanya supir makan. Ingat, sedang ihram. Jaga diri baik-baik. Masuk ke toilet ada sabun iseng-iseng. Cuci tangan. Ibu melihat, ibu. Astagfirullahaladzim ya Allah, gimana dong? Bapak-bapak masuk toilet, maaf nih pusar kemana-mana sampai disingkapkeun kieu, paha kelihatan bapak. Serius kali. Saya paling detil kalau ke jamaah. Pak, boleh? Siap Ustaz. Iya dong. Udah mah kita kayak pertama ke sana ya nggak Pak Bu? Disia-siakan begitu aja ya nggak? Sayang banget ninggalin keluarga, ninggalin pekerjaan, ninggalin segala macam. Ayo lupakan untuk sementara, fullkan ibadah. Karena dalam tanda petik kita akan menjumpai Baitullah di sana ya Bapak Ibu. Gitu Pak Bu, masya Allah orang tuh di Indonesia khususnya merindukan pengen ke Baitullah. Kita diberikan kesempatan ke sana, please jangan disia-siain ya nggak? Fullkan ibadah. Pokoknya nama TOP BGT. Oke, lanjut. Ihram dan niat. Kita lihat ihram dan ngambil niat dari mikot. Nah, sholat 2 rakaat yang tadi membaca niat labbaika Allahumma rota. Sepanjang perjalanan Bapak Ibu teruslah bertalbiyah dari Masjidil Abiyar Ali sampai tiba di Mekah rata-rata. Kalau berangkat jam 2, setengah 3, jam 3 kita berangkat paling telat setengah 4 dari Bir Ali, rata-rata tiba di Mekah. Hotel apa? Hotel Ajiat Makarim. Oh, Ajiat enak tuh. Kalau Ajiat mau lurus Pak, WC 2, WC 3 udah Masjidil Haram, deket banget. Ya, Bapak Ibu sepanjang perjalanan baca labbaik Allahumma labbaik. Ajiat Makarim itu Pak, saya pernah ke sana, musholanya gede. Itu enak buat Ustaz Rizal untuk bisa ngisi kajian luas Pak, dan itu bebas apaan saja, tahajud boleh, kajian ba'da asar boleh, silahkan bebas. Dan Ajiat Makarim itu yang saya pernah rasakan dulu, masakannya enak-enak serius, cuma tidak ada goyobot, tidak ada cendol, tidak ada cincau, teraya Pak gitu ya, Karedok. tidak ada ya, gitu ya. Labbaik Allahumma labbaik. Coba labbaik Allahumma labbaik. Mari. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik
la syarika laka labbaik Labbaik la syarika lak labbaik. innal hamda Innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Perjanjian kita dengan Allah, kita akan memenuhi panggilannya bahwa kami ya Allah tidak akan syarika, tidak akan syirik, tidak akan musyrik, hanya Engkau satu-satunya di dalam tumpuan hamba. Kemudian segala puja dan nikmat semuanya darimu ya Allah Kau yang Maha Merajai, dan kami berjanji lagi-lagi la syarika lak, tidak akan memusyrikkan kecuali Engkau hanya satu-satunya tumpuan harapan. Ini janji kita Bapak Ibu, makanya kalau kalimat talbiyah itu berat sebenarnya. Ini sumpah kita Bapak Ibu kepada Allah. List ya, hanya tumpuan harapan. Ingat Bapak Ibu, secara teknis fikih jangan lupa sabun ya, termasuk tisu basah. Itu hati-hati Pak Bu perjalanan. Ustadz, minyak angin gimana kayu putih? Perdebatan Pak. Kalau kayu putih kan mengandung harum ya. Tapi kalau Ustadz ini mah harumnya bawaan, bukan dibuat harum katanya. Ada yang membolehkan, boleh dipakai asal masih koma belum titik. Asal maaf lagi benar-benar masuk angin, anak embung misalnya, sehingga kita sebagai orang tua harus nempelinnya kan gitu ya. Itu kata ulama diperbolehkan. Tapi kalau Anda misalnya nggak ada uzur apapun, ujung-ujung pakai tempel di badan, kecil sama orang berpikir aneh-aneh jadinya. Bapak kenapa pakai itu? Kan jadi perdebatan. Ingat Pak, dak mayuri buka, ilama layuri buka. Tinggalkan apa yang buat Anda jadi ragu. Please, nggak boleh. Setuju? Setuju. Siap ya? Kalau ada apa-apa Anda konsul dulu ke mutawifnya. Gitu. Perjalanan dimulai dari Madinah menuju ke Makkah, kurang lebih perjalanan 5 jam. Tiba di Mekah, Ajian Makarim itu dari terowongan. Bapak Ibu nanti akan melalui terowongan panjang. Itu atasnya ternyata gunung batu. Panjang Ajian tuh Pak, panjang terus turun naik sebelah kiri. Jalan, dekat 100 meter juga enggak. Ajian Makarim deket banget. Kotanya gede, tinggi, musolanya gede. Anda tinggal turun, belok kanan udah lurus banget. Enak banget Ajian Makarim. Nah, Bapak Ibu akan tiba di Mekah jam 10 malam. Ingat ya, gak usah riweuh dulu dengan koper. Biarin, koper ada yang ngurus tim handling. Mana koper saya? Sedang apa? Sedang apa? Ihram. Ketika Anda turun di lobi, panitia bilang, Bapak Ibu, ingat ya, saya selalu mengingatkan, kita sedang jaga diri. Kita bagi-bagi kunci. Oke? Kunci dibagikan, Ibu silakan masuk ke lantai M. Mau ngapain? M? Makan. Harus makan dulu Bu, biar kuat menghadapi kenyataan. Makan di lantai M. Bunda nggak usah mikirin koper-koper. Ingat, koper tuh ujian. Awas, hati-hati. Biarin, sudah ada. Makanya sama penelitian ada tagnya. Ya, ada namanya. Gitu. Gak akan ketuker. Ya, nama Tatang, ini nama Tutang gak akan ketuker. Ya, tempoh hari kejadian. Yang Pak Tutang ngambil punya Pak Tatang. Yang Pak Tatang nyirinya gak ada, adanya Tutang diambil aja. Pas dibuka, punya siapa? Adanya kan di grup dikabarkan lagi. Oke? Bapak Ibu, biasanya 1 jam istirahat di kamar, bersih-bersih lagi. Ingat, ibu-ibu nih, terutama ibu-ibu. Ibu-ibu, maaf ya, sekalipun Anda di kamar, sesama perempuan, please nggak boleh buka kerudung seenaknya di dalam kamar. Kenapa? Kenapa? Ihram, masuk ke toilet, kunci dari dalam, silahkan rapikan. Bapak-bapak juga sama. Jangan mentang-mentang sesama laki-laki, beragadal sana beragadal gitu. Nggak boleh. Berapa juta? 2 juta. Serius. Anda masuk ke mana? Ke toilet, kunci dari dalam. Silakan rapikan ihramnya. Ya. Sholat maghrib isya disatukan. Selama perjalanan dari Madinah ke Mekah tidak sholat maghrib dan isya, tapi maghrib isyanya disatukan di mana? Di dalam Masjidil Haram. Keren. Makan beres, turun di lobi 1 jam, baru bareng-bareng sama mutawif, sama Ustaz Rizal juga sama. Bapak Ibu nanti sholat maghrib dan isya berjamaah di jamaah takhir di sana. Pakai receiver. Beres sholat, silahkan bapak-bapak dibuka ihramnya, kemudian ittiba dada sebelah kanan terbuka. Seperti ini. Gimana? Nanti caranya saya ajarin ya.
cara bagaimana memakai kain ihram. Selama Bapak Ibu saya pakai ihram, pakai cara itu dari Madinah sampai Mekah, alhamdulillah tidak melorot, hangat dan tidak terbuka aurat bagi laki-laki. Gimana? Nanti kita ajarin ya. Oke. Labbaik Allahumma labbaik. Sampai sini Bapak Ibu kita akan tawaf bareng-bareng. Amin. Semoga pada saat Anda umroh tawaf sehat. Amin. Nah, si emak pengen pakai kursi roda, boleh. Nego sama mutawif. Artinya apa? Nanti ibu misalnya udah uzur, bapak udah uzur bisa gitu ya. Pengen aduh kayaknya nggak kuat deh naik tawafnya apa sainya, ya sudah. Anda pakai kursi roda aja. Sewa bilang ke mutawif 400 real Anda bayar. Kemarin ya saya nggak tahu kalau sekarang 400 real pakai sewa kursi roda. Nanti ada yang ngedorongnya orang Indonesia, bukan orang luar. Nanti Anda dijemput Bapak Ibu ke Hotel Ajiat Makarim setelah makan malam, dijemput jamaahnya, dan jalur jalan kita jalan kaki biasa sama pakai kursi roda beda. Bakal lebih cepat yang kursi roda. Jalurnya khusus. Ya. Kenapa? Karena orang Indonesia udah tahu di mana yang pakai kursi roda namanya Arabia. Dan Arabia itu khusus jalurnya. Kenapa? Ketika ibu nanti, ini dengarkan baik-baik, khawatir ada kejadian. Ketika bapak ibu, misalnya ada satu kamar yang pakai kursi roda, misal, tolong kunci kamar kasihin ke ibu itu, kasihin ke yang dorongnya, Pak ini kunci kamarnya, tolong nanti, karena nanti begitu beres tawaf sa'i dan tahallul, ibu tersebut pakai kursi roda, diantarkan ke hotel dan dibantu juga dimasukin ke dalam kamarnya, makanya kuncinya kasihin. Khawatir ibu mau masuk kuncinya nggak ada, mau di mana ya? Tolong ibu masukin. Tolong ibu silakan ibu kuncinya ada di stasiun belakang. Dipahami? Pahami ibu? Tolong yang masih muda-muda gitu ya, yang udah berpengalaman, Bapak Ibu tolong kasih tahu, jangan biarin itu aja mah. Ingat, kita ini hamba Allah yang sama-sama saling menolong orang lain. Setuju? Gitu Bapak Ibu. Ingat, kita semua adalah hamba Allah, bukan siapa-siapa. Mau siapapun tetap dada kanan terbuka, nggak boleh lepas, harus terbuka. Lagi tawaf. Bapak Ibu ingat, tawaf berharap ini Bapak Ibu. Ini jalur khusus. Di sini ada lampu hijau sebelah kanan Anda. Jadi ini Ka'bah sebelah kiri. Maka ketika kita akan tawaf, Bapak Ibu, posisi bapak-bapak dada kanan sudah terbuka. Agak belok ke kanan ke kiri dikit, angkat tangannya. Bismillahi Allah. Laki perempuan juga sama. Bismillahi Allah. Setelah di sebelah kanan ada apa? Ada apa? Lampu warna hijau. Pojok Hajar Aswad ini Ka'bah. Pojok Hajar Aswad ada ini mulai start tawaf dari sini. Laki-laki dada kanan terbuka, bahu, dan posisinya nanti kalau diatur, ya. Mungkin nanti diatur seperti biasa. Ibu-ibu di tengah ngumpul, bapak-bapak melindungi ibu-ibu depan, samping, kanan, kiri. Begitu ya caranya. Jadi harus udah otomatis kita. Jadi mentang-mentang sama istri, udah mama sama ayah aja. Aku takut kehilanganmu sayang. Please deh. Ibu-ibu di tengah, bapak-bapak melindungi seperti itu. Pelan-pelan ya. Mutawif di depan, receivernya tolong dipasang. Kalau lemah, lobet dicas. Casanya seperti handphone biasa. Oke? Bapak Ibu semua, ini tawaf. Lagi tawaf, bapak-bapak dan ibu-ibu nggak boleh batal wudhu. Karena kalau batal wudhu tidak sah tayamum di punggung orang lain. Sah, tidak. Tayamum di punggung orang lain nggak sah. Harus ambil wudhu keluar. Ustaz gimana biar nggak batal wudhu? Minta sama Allah. Ya. Kita ngobrol sama Allah, ya Roh. Ustaz Rizal tuh bagian ngebimbing doa tuh, Masya Allah, udah sahdur. Ya Allah, bimbing hamba. Jangan sampai batal wudhu ya Allah. Lagi tawaf ya Allah. Ibu datang kata orang kampung, udah kata nenek saya, biar nggak batal wudhunya, ini katanya ambil batu dimasukin ke sana. Ya udahlah. Gitu Bapak Ibu semua ya. Tawaf tidak boleh batal wudhu. Ibu bapak bersentuhan sama perempuan, bapak sama perempuan, ibu sama laki-laki orang Arab, tidak batal wudhunya. Kebayang atau kalau wudhunya batal? Ya, anggap saja bahwa ibu tidak batal. Selama tawaf Anda nggak boleh ngobrol. Perbanyak zikir. Dengerin apa kata mutawif, ulangi doa-doanya. Kalau beres doa masing-masing.
Kalau saya doa yang pertama pasti baca istighfar, astagfirullah. Astagfirullah. Itu lagi tawaf Pak, nggak boleh ngobrol. Live Facebook nggak penting, nanti dulu. Nah naonan atuh, ada mana? Kan kita mau ibadah. Aku lempar cebok ya. Doain aku ya putaran ketiga. Gak penting kerasnya nggak baik. Gue salah. Cukup Allah yang matang. Setuju ya? Ada lagi tawaf. Ya Allah, astagfirullah. Hamba banyak dosa ya Allah. Astagfirullah. Pak Bu, kalau hatinya lagi hidup lagi cunyi nama Allah, kebayang nggak itu semua? Maaf ya, ada jamaah saya kemarin tinggi gede orangnya tuh. Wah, pokoknya mat tetep. Doa masuk Masjidil Haram lempeng aja. Sholat di sana lempeng aja. Tapi begitu data Allah, nangis. Silakan Bapak Ibu, Ka'bah sudah di depan kita. Mari kita berdoa. Allahumma zidha tashrifan wa ta'liman wa taqriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu wa i'tamaru tashrifan wa ta'liman wa taqriman wa birran. Tidak sedikit Bapak Ibu para jamaah lagi melihat Ka'bah, nangis mereka. Kebayang coba kita sholat di Indonesia menghadap ke kiblat, di kiblat ada Ka'bah. Bukan itu yang disembah, tapi kiblat kita ke sana. Ini kebayang di depan mata kita. Betul Bapak Ibu. Nangis ketika jamaah membaca itu. Ya Allah, Allahumma zid tashrifan wa ta'liman wa takriman wa mahabatan. Ka'bah dimulai. Tawaf Ibu. Selama Anda tawaf, please jangan ngobrol. Banyakin zikir, banyakin zikir. Ya, suami istri kalau mau bersebelahan boleh, tapi tolong jaga lagi ya. Ya. Oke, sekarang itu Bapak Ibu, Mas Ka'bah masih dibatasi, nggak boleh disentuh. Karena kalaupun Anda Bapak Ibu lagi tawaf menyentuh Ka'bah nih, pertama umrah Anda kena dam. Karena Ka'bah itu harum, nempel parfumnya sih, parfum kiswah namanya. Jangan disentuh Pak. Makanya Pak, sekarang oleh kerajaan Saudi ini masih dijaga, tidak boleh. Ka'bah tidak boleh disentuh. Hajar Aswad juga belum bisa dicium Pak, belum bebas. Tapi masker masih boleh. Dan bapak-bapak yang hanya pakai ihram saja yang boleh tawaf di sekitaran Ka'bah. Pakai baju biasa belum boleh naik ke lantai 1, lantai 2, lantai 3. Ibu-ibu bebas. Pengalaman kemarin begitu, masih begitu posisinya, ya. Ini Bapak Ibu doa sampai sini ada di buku doa. Nih rukun Yamani. Ketika Bapak Ibu melewati rukun Yamani, ada cuma tengok aja membaca doa Rabbana Atina fid dunya hasanah. Dari sini ya. Putaran pertama Bapak Ibu lagi tawaf, Anda jauh dari putaran Ka'bah. Putaran kedua lebih dekat. Putaran 3, 4, 5 lebih dekat. Kadang putaran 5 di sini, putaran 6 di sini. Dekat banget. Gak apa-apa. Tapi begitu putaran ke-6 melebar lagi. Putaran ke-7 melebar lagi seperti awal. Kenapa? Mau udahan, mau beres. Kalau beres di sini susah keluarnya Pak. Anda harus putar lagi jauh satu putaran. Tapi begitu beres putaran ke-7, ini putaran ke-6 nih, putaran ke-6 masih di sini, putaran ke-7 balik lagi. Dari sini mutar lagi jauh ke sini. Nah, itu Mutoib udah hafal betul tuh. Nanti posisinya beresnya di sini. Nanti menjauhi Ka'bah. Oke, tidak boleh batal wudu dan tidak boleh ngobrol lagi tawaf. Ingat, kita sedang, kalau bahasa kami di PPA, sedang bermunajat mesra, berdialog sepenuh cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Seperti itu. Kemudian ini Bapak Ibu, seperti ini. Nah, ini Hajar Aswad. Dulu turun dari surga, batunya putih. Ya, dicium, diceritakan oleh orang-orang berdosa seperti saya. Ya, jadi hitam. Jadi Hajar Aswad itu seperti ini Bapak Ibu ya. Dan semoga pada saat nanti Anda Bapak Ibu tawaf, sepi, nggak ada jamaah kecuali kita. Mungkin Gak mungkin Bapak Ibu ya. Khususan buat jamaah PH, perjalanan nikmah silakan, yang lain boleh keluar, nggak bisa. Campur Bapak Ibu semua. Tapi kalau Anda misalnya, aduh mana jamaah ya, gak usah panik, biasa aja. Selama Anda tawaf Bapak Ibu mau ya Allah, kemana jamaah? Istighfar terus ya. Oke. Ini dia tawaf kurang lebih seperti ini. Ini masih belum update ya. Ini kurang lebih ya di makam Ibrahim Bapak Ibu. Ini bukan makam tapi makom. Kalau dilihat di ditengok di sini ada 2 kaki bekasnya Nabi Ibrahim. Ya, makanya disebut dengan makom bukan makam. Kalau makom
Qiyam, berdiri. Tempat pertama kali Nabi Ibrahim berdiri mendirikan Ka'bah. Ya, gitu Bapak Ibu semua. Di sini nggak boleh berhenti lama, nanti diusir sama askar. Ya. Oke, kita lihat Bapak Ibu berikutnya. Nah, sunah-sunah tawaf. Satu, memberi hormat atau disebutnya istilah. Ya. Kepada Hajar Aswad di setiap awal putaran. Ustaz, apakah satu kali aja? Enggak. Setiap putaran tetap melakukan istilah. Gimana istilahnya Bapak Ibu? Boleh berdiri kita praktek. Boleh buka. Oke, anggaplah Bapak Ibu semuanya Bapak Ibu anggaplah Bapak Ibu pojoknya di sana Hajar Aswadnya. Hajar Aswad di pojok sana. Nah, bisa dijatuh. Nah, gimana caranya? Oke. Ketika Anda memulai tawaf, badan kita tengokkan ke sana, kemudian angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Oke? Seperti itu. Saat dikecup nggak? Yes, dikecup. Dulu pada zaman Nabi, Bapak Ibu memungkinkan masih berdiri, belum boleh duduk ya. Kalau masih mau duduk, Anda boleh silakan duluan ke bandara. Ya, Bapak Ibu, dulu pada zaman Nabi, idealnya Pak setiap putaran Ka'bah Hajar Aswadnya dicium. Nggak mungkin juga hanya pakai tongkat, disentuh ujung tongkatnya dicium. Nggak bisa juga, maka beristilam dari jauh disebut istilah. Tangan kanan, ingat ya, gini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ingat, jangan terbalik. Bismillahirrahmanirrahim. Itu isbah, oke? Sekali lagi, yuk, pojok Hajar Aswad sebelah sana. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, nengok ke sana, Bu. Ya. Oke. Oke, boleh dikondisikan duduknya, berdirinya. Oke, kita Bapak Ibu jamaahku semua, kita akan memulai tawaf ya. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, ingat Pak, Ka'bah harus berada di dada sebelah kiri, tidak boleh dada sebelah kanan, apalagi membelakangi. Karena kalau begini dengan sengaja, tawafnya Anda batal. Harus diulangi. Dipahami? Boleh duduk kembali. Oke. Kemudian bismillah, bagi pria bahu kanan terbuka ya Pak ya. Kalau istilahnya ada istibah. Khusus bagi pria, kalau memungkinkan putaran ketiga lari-lari kecil. Kalau enggak, jalan aja nggak apa-apa. Karena nggak mungkin juga bisa lari-lari kecil. Bapak Ibu nggak usah heran. Lagi tahu pada orang baca Quran, nggak apa-apa. Biasa aja ya menyikapinya. Aneh-aneh pokoknya apa di sana. Oke. Berikutnya apalagi sunah-sunah tawaf, mengucapkan doa pujian kepada Allah, sholawat kepada Nabi boleh. Putaran pertama baca istighfar, astagfirullah. Tidak ada zikir kecuali yang lain. Kecuali apa? Astagfirullah, astagfirullah. Terbuka di memori, ya Allah, perilaku buruk hamba ya Rabb. Baca istighfar tuh. Ya, sebanyak-banyaknya. Putaran kedua, ingat ya Rabb. Semoga ini jadi doa, bahkan jadi pahala jariah buat orang tua hamba yang sudah berada di alam barzah. Ya Allah, Rabbighfir lana wa liwalidayna. Boleh? Boleh. Ingat anak, ingat istri yang ditinggalkan di rumah. Rabbana hablana min azwajina. Boleh? Boleh. Ingat dulu ya Allah, zaman jahiliyah. Dulu mah gak ingin ke masjid, tapi sekarang ya Rob, terima kasih Engkau undang ke Baitullah. Jangan Kau cabut kembali nikmat hidayah ini ya Allah. Putaran keempat, Rabbana la tuzigh qulubana. Doa yang Anda hafal dan tidak harus terpaku kepada buku doa. Ya, begitu Bapak Ibu semua. Di rukun Yamani hingga Hajar Aswad membaca doa Rabbana atina. Punten, mohon maaf, setiap Anda bergerak berjalan, tolong dihayati doanya. Tidak hanya sekedar gugur kewajiban saja, Bu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina. Kita lagi ngobrol sama Allah. Kita lagi minta sama Allah. Saya mah justru Pak Bu, kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah ini nikmat dahsyat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kebayang kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah ya Rabbana, berikanlah kepada kami fid dunya hasanah, kebaikan di dunia yang baik. Wa fil akhirati hasanah, kebaikan akhirat yang terbaik. Wa qina adzabannar, aku berlindung kepadamu ya Allah dari siksa api neraka.
hayati setiap baca. Nikmat terasa Pak ibadah perdana. Tak terasa netes air mata setiap putaran. Serius Pak. Ini yang dirasakan ya. Masya Allah. Gitu. Kemudian berikutnya adalah selesai 7 putaran, sholat sunat 2 rakaat di sekitaran makam Ibrahim 2 rakaat. Nanti Bapak Ibu dibimbing oleh mutawif sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Kemudian Bapak Ibu membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas di setiap rakaatnya, rakaat pertama dan kedua. Doa di multazam. Apa itu saat multazam? Daerah antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Nanti ada fotonya. Minum air zam-zam. Nah, setelah Bapak Ibu doa, kemudian Bapak Ibu ambil air zam-zam. Biasanya mundur Pak. Sekarang tidak ada di situ, tapi mundur ke belakang arah ke pintu Sa'i. Minum air zam-zam. Doa minum air zam-zam. Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu tiba di Madinah dan di Mekah, tidak ada yang kita minum kecuali air zam-zam. Ustaz, bikin kopi boleh nggak pakai zam-zam? Boleh? Boleh banget. Tetesnya mah enggak. Mandi pakai zam-zam boleh? Boleh. Bu, di sini 5 liter berapa di Tanah Abang? 200? 300 Pak. Itu campur apa murni Pak? Oh belum tahu. Belum tahu itu. Bapak kalau mau Bapak Ibu bawa di sana ya, saya kasih tahu. Bapak beli di Bin Daud. Baik di Mekah maupun di Madinah. Kalau di Madinah banyak, di Mekah saya nggak tahu. Tapi kalau di Madinah Bayu 5 liter tulisannya mau zam-zam hanya 20 real. Berarti berapa? Berapa? 80.000. Sorry. 5 real. Maaf, enggak sampai 20 real. Hanya 5 real doang. Berarti berapa? 20.000. 20.000 Pak, 5 liter Pak. Bagusnya ngambil Mekah gratis. Iya. Di Mekah gratis boleh, di Madinah juga boleh. Maksud saya, kalau di Madinah mah beli di Bin Daud 5 liter bisa dibawa. Tapi kalau perjuangan di Mekah, wah, ngumpulin botol-botol kecil tuh kayak gini. Boleh nggak? Boleh, masukin ke dalam koper yang banyak. Ihram lepas Pak, biar oleh-olehnya makin banyak. Ihramnya sedekahkan di Mekah lah, nggak usah dibawa. Masukin oleh-oleh semuanya. Ada jemaah kemarin nggak bawa apa-apa kecuali apa? Air zam-zam doang Pak, berat. Dalamnya apa? Zam-zam semua. Boleh nggak? Boleh. Oh ada apa ini? Oh ya baru datang ya. Silakan Ibu. Allahumma ulangi. Allahumma. Doa minum apa? Doa minum apa? Udah hafal? Mau berangkat gimana nggak misalnya janjang nggak tahu? Ulangi. Allahumma. Allahumma. Laka sumtu. Boro kencang salah lagi ternyata ya. Bapak Ibu ikuti saya. Allahumma. Allahumma. Inni as'aluka. As'aluka. Allahumma. Allahumma. Inni as'aluka. Satu. Allah. Satu. Allah. Satu. Dua. Dua. Tiga. As'aluka. Tiga. As'aluka. Tiga. As'aluka. Satu. Allahumma. Dua. Inni Tiga. as'aluka. Tuh gitu. Berikutnya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ulangi saya. Satu. Allahumma. Dua. Inni Tiga. as'aluka. Ilman Ilman. nafi'an Nafi'an. ilman Ilman. nafi'an. Nafi'an. Satu. Allahumma. Dua. Inni Tiga. as'aluka. Empat. Ilman. Lima. Nafi'an. Belum Pak. Bisa? Itu cara ngafalinnya. Di Nabawi, Zam-Zam hanya di dalam masjid. Sekali lagi, yang di Nabawi, Zam-Zam hanya yang di dalam masjid. Tong-tong coklat itu. Yang di luar, isi ulang. Itu yang disebar ke wilayah di rumah-rumah, di hotel-hotel itu sama dengan air minum biasa di pelataran Nabawi. Selain di luar, yang di dalam Masjid Nabawi itu air Zam-Zam. Ya, Ustaz boleh nggak bawa di Mekah aja? Anda ke botol-botol ini jangan dibuang. Di Mekah tuh bawa ke Mekah ya, ke dalam masjid, masukin, bawa ke kamar, kasih tutupnya pakai lakban biar tidak bocor, taruh dibelitin pakai baju, boleh? Boleh. Gitu. Air Zam-Zam harus bisa. Adalah sudah mulai hafal. Jangan sampai Bapak Ibu nggak hafal. Ya, ini doa.
Ulangi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, di sini apa? Pas begitu mau minum air Zam-Zam, Allahumma iklana minimal Anda baca bismillah sah. Daripada bingung buka buku lama. Udah langsung ya. Begitu Bapak Ibu semua. Mekah, Madinah, please tidak boleh minum air lain kecuali air Zam-Zam ya. Oke. Kita lanjut sunat tawaf. Sa'i. Nah, Bapak Ibu sa'i nih. Ada pilar hijau. Nah, ketika Bapak Ibu mau sa'i, maaf, Bapak-bapak boleh batal wudu. Ibu-ibu boleh batal wudu, tapi jangan mentang-mentang boleh. Begitu beres tawaf, kenapa Bu? Boleh ya? Gitu. Oke, Bapak Ibu, ini Safa, ini Marwah. Nanti Safa ada ke atas naik di gunung agak naik ke atas sedikit, doa di situ dibimbing oleh Mutawif. Ada doanya, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, man hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawakha fa innallaha syakirun alim. Turun Safa ke Marwah. Ada pilar hijau di atas. Bapak-bapak lari-lari kecil, Pak. Bapak-bapak lari-lari kecil. Ingat, lari-lari kecil, bukan balap lari, oke? Anda lari kecil. Bapak-bapak, Rabbi fir warham wa'fu. Ibu-ibu biasa aja, enggak usah lari-lari kecil. Ibu baca doa Rabbi fir warham wa'fu. Kalau bapak-bapak disunahkan lari-lari kecil, ya. Kurang lebih seperti itu. Baik. Safa Marwah satu putaran, Marwah Safa satu putaran. Berarti Safa Marwah satu, Marwah Safa dua. Jadi nanti bakal ujungnya di Marwah, ya Bapak Ibu. Seperti itu. Antara Safa Marwah ada pilar hijau, lari-lari kecil. Dari Marwah ke Safa juga sama, ada pilar hijau, sama juga lari-lari kecil, ya seperti itu. Ada pertanyaan dulu? Ya, boleh, Pak. Lanjut aja, langsung. Dibuka aja. Tadi kan untuk yang menggunakan kursi roda, Ya. jalurnya berbeda. Yes. Nah, kebetulan saya mendampingi orang tua untuk pakai kursi roda. Ya. Itu apakah ada metode khusus gitu? Ada, Pak. Untuk kita yang pakai kursi roda. Kalau mutawif khusus dalam artian mutawif yang ngebimbing tidak ada, tapi yang ngedorong ibu juga udah termasuk kebimbing doanya. Sekali lagi, yang ngebimbing ibu ya, itu otomatis kan yang ngedorongnya orang Indonesia, maka doanya pun dibimbing sama yang ngedorongnya itu. Dan itu kategorinya mutawif. Kalau yang dorong saya, Dorong bapak maksudnya? dorong bapak. Oh dia. Bentar. Yang mau didorong berapa orang, Pak? Gak apa-apa. Dua orang. Dua orang yang didorong. Oke, berarti dua orang yang ngedorong berarti 2 kursi roda kan? Dua orang yang mendorong ibu dan bapak. Masnya gimana? Kan artinya ini ada khusus. Mutawif yang mendampingi sejak turun dari Jeddah, Madinah sampai Mekah. Berarti dua orang yang mendorong ibu dan bapak beda orang. Dan jalurnya berbeda. Gak akan ketemu lagi tawaf sa'i. Makanya kasih kunci lebih awal karena pulangnya pun bakal lebih awal gitu. Ya. Kalau kursi rodanya kita bawa sendiri, Boleh. Terus kita yang ngedorong boleh nggak? Jangan. Bapak nggak tahu jalur. Pusing nanti. Ya, serahin aja sama timnya. Ustaz boleh nggak? Kalau di hari selain umroh boleh. Kalau umroh jangan saya sarankan. Kenapa? Nggak tahu jalur. Nanti diusir askar bingung malah. Karena di Mekah, Pak Bu, di Mekah itu lebih crowded ketimbang di Madinah. Serius, saya kasih tahu. Duduk sedikit, haji, diusir. Ini maunya apa sih? Begitu. Haji, ruh, begitu. Ya, begitu. Ada lagi, Mas? Satu. Dah? Oke, Bapak, boleh. Ini Iya. tadi yang Pak Ustaz sudah jelaskan. Ya. Untuk tawaf itu kan Boleh, Pak. Pakai mic aja. Terus sebanyak 7 kali putaran. 7 putaran. Jaraknya mungkin agak jauh ya. Yang saya tangkap dari Pak Ustaz itu tidak perlu dengan kita menggunakan buku panduan yang telah kita terima. Ya. Ya, maklumlah. Bukan tidak.
Tidak ada doa khusus setiap putaran. Kalaupun Bapak baca doa yang ada di situ, boleh, sah-sah saja. Ya. Terus apakah boleh sepanjang Tawaf itu kita kenal dengan di sana doa sapu jagat Robbana atina fid dunya terus panjang tentang itu kita baca seperti itu dan sambil dengan bahasa Indonesia untuk keluarga kita, apakah itu dibolehkan? boleh. Yang tidak boleh Bapak ngobrol. Ustaz, saya mau yang bahasa Sunda weh. Mangga. Ya Allah, hampunkan abdi ya Allah. Emang teu bosen gitu weh. Gantilah Robbana Zolamna sana. Ustaz, setiap putaran mau Robbana atina fid dunya hasanah doa sapu jagat. Kalau ditanya boleh, Pak. Tapi please doa yang lain apakah akan disebut, Pak? Karena Robbana atina fid dunya hasanah itu sudah ada makomnya, sudah ada tempatnya. Dari mana, Pak? Dari mana? Yamani. Nah, dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Jadi Bapak kalau mau baca Robbana atina fid dunya hasanah itu dari mana? Dari mana? Rukun Yamani sampai Hajar Aswad, Pak. Ini doa yang sapu jagat Bapak. Robbana Ustaz, lama sebentar. Tergantung putaran berapa. Karena kalau putaran 1-2 masih jauh, Pak. Lama nggak bacanya? Berapa kali? Seberapa banyak Anda jalan baca doa sapu jagat? Gitu, Pak. Ustaz, buku doa gimana? Baca aja nggak apa-apa. Apa yang disebutkan mutawif itu baca, Pak. Buku doa itu ketika dibaca sampai sini udah beres. Dari sini ke sini apa? Mau melamun, mau lihat-lihat kanan kiri, nggak penting. Lebih baik doa. Ya Allah, ingat almarhum ayah, Allahumma gfirlahu. Boleh? Boleh. Ingat usaha di rumah, Allahumma rizukna halalan thayyiban. Boleh? Boleh. Ingat anak, Robbana hablana min azwajina. Boleh? Gitu, Pak. Robbana atina fid dunya hasanah dari sini aja. Ya, rukun Yaman. Iya, Bunda. Saya mau tanya, Boleh, Bu. kami kan mualaf. Oh iya. Kalau Apa-apa, Bu? baca doa buat orang tua yang belum Muslim boleh nggak tuh? Bu, di dalam Al-Quran diajarin sama Allah boleh mendoakan asalkan berikan hidayah dan taufik. Tapi kalau ibu mendoakan Allah ampuni orang tua saya non muslim itu yang nggak boleh. Kan dia sudah meninggal. Oh, udah meninggal. Terus Misalnya kan saya bilang boleh nggak kita doakan mereka? pakai mic, Bu, biar orang Ya, dengar. maksudnya kita doakan biar mereka diampuni. Ya itu nggak boleh dalam Islam. Yang kalau orangnya masih ada nih, Bu ya. Ya Allah, sudah taufik buat orang tua saya. Biar dia juga tahu indahnya Islam. Boleh. Tapi kalau udah meninggal lakum dinakum. Gimana dong caranya? Ya semoga kebaikan kita tuh semoga gitu ya. Semoga kan kita nggak tahu ya. Semoga juga kalaupun tidak dengan orang tua juga ngalir buat anak-anak kita. Insya Allah. Ya Bu ya. Oke, lanjut ya. Oke, ada lagi? Ada lagi? Oke, lanjut. Jadi. Oke, kemudian Bapak dan Ibu setelah kita tawaf ngapain? Minum air zam-zam, lanjut sa'i. Nah, sa'i seperti ini Bapak Ibu ya. Di tempat sa'i Bapak dan Ibu boleh batal wudu. Di tempat sa'i Anda boleh makan dan minum. Bilang ke mutawif, Ustaz capek pengen rehat dulu. Karena di sa'i mah beda sama tawaf. Sa'i itu Pak perjalanannya berat. Serius loh. Tawaf sa'i dari Safa ke Marwah itu kurang lebih 500 meter. Kali 7 3,5 kilo Anda tahu Anda sa'i. Lelah nggak? Itu perjuangan berat. Ustaz boleh makan dan minum? Boleh. Makanya di tas kecil itu ambil beberapa biji kurma, minumnya zam-zam di sana, disiapin semuanya banyak. Anda boleh makan minum, yang tidak boleh Anda bawa rantang, bawa tikar. Ada mau ngebotaran itu nggak boleh, ya gitu. Istirahat dulu boleh, silakan, rehat aja. Santuy kalau lagi sa'i. Pakai kursi roda. Nah, kalau kursi roda pada saat sa'i banyak orang, tapi jalur tengah, Pak. Tidak bisa gabung sama kita yang jalan, nggak bisa. Tapi susun jalur tengah. Gitu, ya. Pakai kursi roda dilakukan oleh wanita yang haid, boleh. Misalnya ibu pengen lihat yang sa'i melihat dari atas, boleh, ya.
Seperti itu. Ini Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah, beres sa'i ujungnya di marwah, selanjutnya adalah tahallul. Tapi sebelumnya al-khabbab, jalan cepat bagi laki-laki. Di mana? Di mana Pak? Jalan cepatnya di mana Pak, Bu? Bapak-bapak di mana Pak? Jawab. Di atasnya ada lampu hijau. Apa doanya teh? Coba. Gimana doanya? Yang tahu hadiahnya langsung makan. Ayo. Robbi fir warham. Ingat, hanya lari-lari kecil, bukan balap lari. Ya Pak, lari gak penting, tapi jangan heran Pak, lagi saya begitu ada orang yang lari-lari, orang luar sana. Nggak apa-apa, biarin aja, ya. Doa di Bukit Sofa dan Marwah. Setiap di Bukit Sofa berdiri menghadap ke Ka'bah, doa. Di Marwah juga sama, sambil berdiri, sambil jalan, turun juga nggak apa-apa. Pokoknya gini Pak, Sofa Marwah itu lagi ke Sofa naik, mau turun dari Sofa turun. Marwah naik lagi, muter turun lagi, seperti itu. Jangan harap Bapak Ibu di sana sendirian, banyak orang. Dari lantai basement, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Ya, seperti itu, banyak orang di sana. Oke. Ingat ya Bapak Ibu, tolong jaga baik-baik. Saya sebagai tour leader, biasanya saya paling akhir liatin jamaah. Makanya mohon maaf, nanti tolong dipakai identitas yang dikasih, tolong dijaga. Karena di situ ada nomor mutawifnya, ada nomor tour leadernya, ada hotelnya. Karena Bapak Ibu tiba di Jeddah, paspor dikumpulin sama tour leader. Paspor nanti Anda dikumpulin satu-satu. Nggak boleh Anda bawa paspor. Kalau hilang bahaya, nggak bisa pulang. Gitu Pak. Kalau nggak bilang, Pak Ustadz, paspor kumpulin ya, kumpulin. Gitu kalau saya gitu, rewel orangnya. Kenapa? Demi menjaga kebaikan bersama, betul nggak? Sekecil apapun, tolong ingetin. Karena kalau enggak, wah, capek sendiri. Contoh kejadian nih Pak, travel lain Pak. Ada ibu-ibu nangis aja di pojokan. Bukan apa nangis? Oh Bapak, saya nggak tahu pulangnya kemana. Aduh bingung. Ibu dari mana? Dari Jember Mas. Aduh gimana ya? Ibu ada kartu nama atau apa? Kunci hotel? Nggak ngerti. Identitas mana? Nggak tahu. Akhirnya saya bukain. Oh ternyata di mana coba di hotelnya? Daerah Ajijiyah, ke sana jauh. Dianterin Bu, ya Allah, kasihan ibu-ibu sepuh. Makanya punten mohon maaf lahir batinnya, Bapak, ini adalah kebersamaan, betul Ibu. Jagain ibu-ibu sepuh tuh, jangan udah gini aja udah biasa, boleh. Jagain nama kita. Apalagi yang sekamarnya, tolong saling tunggu ya. Jagain. Kenapa? Kalau hilang satu bahaya. Siapa yang puyeng? Leader Pak, Ustaz mau tahu itu. Nah gitu, saya juga nganterin ke Ajijiyah tengah malam tuh Bu, jam 1, coba bayangin. Pokoknya ya. Seperti itu doa di Bukit Sofa Marwah, mengucapkan takbir 3 kali, berdoa di Sofa Marwah berturut-turut antara Sa'i dan Marwah. Oke. Tahallul berarti mencukur atau menggunting rambut kepala sebagai tanda telah bebas dari larangan ihram. Ingat, tahallul itu adalah bagian daripada rukun apa wajib? Rukun apa wajib? Rukun apa? Jadi kalau Anda Bapak Ibu nggak tahallul, keburu mandi, nggak tahallul, itu otomatis Anda kena dam dan tidak sah umrohnya. Balik lagi, mikotnya di mana? Di Tanim. Udah harus mikot lagi, umroh lagi dari awal, bayar denda pula. Aduh, cilaka hadirin. Ya. Untuk laki-laki lebih utama dipelontos Pak. Saya dipelontos Pak, dikerik. Ya. Kata Nabi, Allahumma gfir lil muhallikin 3 kali. Ya Allah ampuni orang yang ditahlik bagi laki-laki. Ditahlik itu Pak, dibotakin Pak. Kalau saya umroh saya pasti botak. Serius. Karena Nabi lebih mendoakan 3 kali orang-orang yang ditahlik, dipelontosin bagi bapak-bapak. Kalau bapak-bapak mau dipelontosin begini, dikerik, ada di barbershop, bapak-bapak di marwah Anda jangan tahallul, diguntingin rambut nggak boleh. Karena kalau diguntingin rambut berarti Anda sudah tahallul. Tahallul jadi Pak nanti di barbershop aja. Tapi bagi bapak-bapak yang nggak mau botak karena alasan apa gitu ya, Ustaz saya mah gak akan botak karena pulang ke Indonesia takut jadi foto model saya nggak laku misalnya. Ya sudah, berarti Anda cuma 1 ruas jari begini, 3 tempat, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rajul li syaitin wa ridwan. Cekrek. Kalau saya pasti botak Pak.
Kenapa? Ingat kata Nabi, Allahumma ighfir lil muhallikin 3 kali. Ya Allah, ampuni orang yang ditahlik, dibotakin. Begitu. Ya. Nah, gimana tahallul? Kalau udah beres beres tawa asai, Bapak Ibu langsung tahallul bagi perempuan langsung di marwah. Begitu keluar, guntingnya disiapin. Ibu oleh suami ibu dari bawah dikodok, krek 3 putar, 3 helai minimal, 1 ruas jari, kemudian dipegang rambutnya, dibuang. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak tolong ditahlulkan juga oleh ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau seandainya bapak-bapak yang lain mau botak, bapak-bapak yang mau botak jangan mentahlulkan orang lain karena Anda mau botak. Gimana saat barbershopnya? Anda keluar ke depan WC 3 sampingnya, masuk ke situ 1 orang 10 real, bisa nego 15 2 real. 15 real 2 orang. Ya. Gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi enaknya gimana saat mau gimana? Ya ini Bapak kembali kepada Bapak. Rasul mendoakan 3 kali yang ditahlil. Mau yang mana? Mau 3, mau yang 1? 3. Maka botaklah. Nggak usah malu, rambut juga tumbuh lagi ya. Gitu. Oke, Bapak Ibu semua, tapi satu hal yang ingin saya sampaikan, izin sebelum dimulai. Sebelum saya ini ada beberapa yang ingin saya sampaikan, hal-hal yang harus Bapak Ibu ketahui. Pertama, toilet di pesawat. Ini Pak, kunci dari dalam dan tekan pembuangannya. Kayak gini nih. Nih Pak Bu, ini suka terkadang Bapak Ibu lupa ya menyampaikan. Ini Bapak Ibu toilet di pesawat, sempit Pak, Bapak tidak bisa bebas berekspresi, nggak bisa. Sempit Pak. Ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu buang hajat di sini, nggak ada mana ya kerannya, nggak ada keran. Tapi ini Bapak Ibu tolong ini tombolnya ditekan. Wush, jangan kaget. Pada apa? Enggak. Itu ngebuang apa? Ngebuang kotoran. Ya, ini ada kerannya di sini, nanti tinggal tekan keluar di sini. Ustaz, gimana dong? Pakai tisu. Jadi bersihinnya pakai tisu. Ingat hati-hati Bapak Ibu ya. Ini kurang lebih seperti ini. Ini apa? Toilet di mana? Di pesawat. Jangan lupa ini dikunci. Kalau kelihatan pintunya dari luar warnanya hijau, berarti kosong. Anda masuk, begitu dalam kunci, plek. Dari luar kelihatan warnanya warna merah. Karena kalau Anda masuk, kemudian gak dikunci, suasananya agak sedikit gelap. Tapi kalau ada kunci, cekrek, nyala. Nah, paham ya? Gitu. Atau daripada gitu udah minta ditemenin aja sama teman Anda di sebelah duduk di pesawat. Temenin. Pipi. Tungguin. Gele. Lebar. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Lanjut, tayamum di pesawat. Nah, saya ajarin ya. Karena Bapak Ibu nanti bakal sholat subuhnya di mana? Pesawat. Gini caranya. Ya, gini caranya. Kan di depannya ada jok ya. Bapak Ibu. Ingat, dalam sisi fikih ada 2 pemahaman. Ada yang kafun 1 pergelangan tangan, ada yang sampai sikut. Dua-duanya boleh, tapi yang hadis pahami saya sahih sampai kafun pergelangan tangan saja. Lihat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Tempelkan ke sini, plak gitu ya. Dipastikan semuanya nempel. Jangan gini. Tapi gini, tak tempelin, plak, nempel semuanya, dipastikan. Sebelum Anda usapkan ke muka, ditiup dulu, dikeprukin dulu, begini diusap. Lihat saya, tempelkan dari atas Bu. Lihat saya, dari atas ke samping, kemudian ke tengah, ke depan, beres. Ya, cukup 1 kali. Karena tadi di sini pindah ke bawah, atau yang di samping jendela, dari atas jendela pindah ke bawah. Cari tempat di mana bisa nempel tangan Anda. Plak, tempelin lagi, tiup lagi. Lihat tangan kanan dulu, perhatikan sini dulu. Ya, ke bagian punggung dulu, bagian punggung, balikin. Jempol belum keusap, seperti itu. Yang kiri gimana? Sama lagi, seperti ini. Gitu. Cukup kayak gitu. Ustaz mau pakai sarung, pakai sampai sikut kata guru saya. Boleh. Silahkan, tidak usah diperdebatkan. Tinggal sini tak sampai sini dilebihin, baru giniin lagi. Boleh, boleh. Dua-duanya sah. Sekali aja cukup.
Sekali aja, jangan 3 kali, nah ini bukan air. Ustaz pengen wudhu di situ, di toilet terbatas. Kasihan jemaah yang lain ya. Kebayang Pak 9 jam. Makanya saya ngasih tahu selama di pesawat, please Bapak Ibu sebelum Anda naik boarding, buang semuanya. Di dalam pesawat jangan mentang-mentang, waduh makanan enak nih di pesawat. Mohon maaf, minumnya dikurangin. Karena Anda pipis terus, capek ya. Gitu. Kalau saya di pesawat jarang minum. Kenapa? Ya mohon maaf gitu kan, kasihan jemaah yang lain kalau terlalu banyak pipis. Gitu ya. Dan saya juga nggak menjamin kebersihan di toilet karena sempit kan. Seperti itu. Makanya kurangi minum ya selama di pesawat. Kan di pesawat dingin Bu, Bapak Ibu, ya. Ustaz pakai jaket boleh nggak? Boleh. Tapi nanti di sana juga dapat selimut, ya. Dapat selimut, dapat kaos kaki, dapat headset, ya. Dapat kulkas, dapat kipas angin. Pakai kuota HP gimana Ustaz caranya? Paket kuota HP. Pakai Telkomsel? Isi sekarang 300.000. Habis ini isi 300.000, Anda daftar ke My Telkomsel, buka program umroh, bayar Rp275.000. Beli dari sekarang nanti di dalam bandara, Rp275.000 selama paket kurang lebih 11 hari. Ustaz ini lebih gampang, nggak apa-apa. Setiap di wifi hotel pakai wifi hotel. Selama Anda perjalanan, kita masuk ke gatal kalau nggak buka handphone tuh ya. Alhamdulillah landing Jeddah, buat ada status. OTW Mekah dari Madinah, oke? Jadi Anda yang Telkomsel Anda beli yang Rp275.000 paket 11 hari. Berapa? Rp275.000. Isi dulu pulsanya. Berapa? Rp300.000. Sok ya habis ini Rp300.000. Yang lain saya nggak paham. Kayak XL, M3 ya. Apa lagi Bu Pak? Indosat, pokoknya Indosat Bu saya nggak paham gitu ya, cari aja di internetnya seperti. Cuman kalau Telkomsel gampang, isi 300.000, buka aplikasi My Telkomsel, beli paket umroh beres, cuman dapat 5 GB, aman. Nah bintang 266 pagar, nah isi 300.000, bintang 266 pagar, sok catat berapa Bu? Bintang 266 pagar kirim. Nah ikuti petunjuknya. Dipahami? Berapa isinya? 300.000. Berikutnya apa lagi? Selisih waktu 4 jam dari tanah air. Jadi kalau di sini sekarang jam berapa? Sekarang jam berapa? 4:30. Berarti di sana jam? Kita lebih awal. Di sana jam berapa? Jadi kalau Bapak Ibu, oh kamu sih kenapa sih nggak diangkat? Ya beda. Di sini mah udah tidur, di sana baru sholat isya. Ya, makanya selisih waktu ini berapa jam? 4 jam. 4 jam. Azan 2 kali. Di Mekah Madinah azan 2 kali, Pak. Ada di sana jam kan adanya 4:30. 4:30 tadi. Adan apaan ini? Itu adan awal. Sunnah, Pak Bu. Dalam riwayat hadis, anna bilalan yu'adzinu bilailin faqulu washrabu hatta yunadiya ibnu ummi maktum. Karena pada saat pertama Bilal itu azan awal zaman Nabi. Azan kedua sholat subuhnya siapa? Ummi Maktum. Jadi azan 2 kali itu pada saat sholat subuh aja. Berikutnya sholat jenazah hampir setiap waktu sholat baik Mekah dan Madinah. Bapak jangan kaget. As-sholatu lil amwati yarhamukumullah. Yang lain berdiri sebab mah duduk. Sholat apaan? Bid'ah loh. Bukan bid'ah, ente yang nggak ngerti. As-sholatu lil amwati yarhamukumullah. Sholat jenazah. As-sholatu lil amwali wal atfali yarhamukumullah. Jenazahnya ada yang dewasa, ada yang anak-anak. As-sholatu lil amwati lil maitati yarhamukumullah. 2 jenazah perempuan. Gitu Pak. Jadi ketika di Nabawi, ketika Anda sholat, di sana datang jam 6 pagi, tiba di Jeddah 5 jam perjalanan sampai zuhur. Zuhur berjamaah. Ketika dia mengatakan bilalnya as-sholatu lil amwati yarhamukumullah, sholat jenazah. Ingat ya. Berapa rakaat Bapak Ibu sholat jenazah? Berapa rakaat? Oh 4 takbir, bukan rakaat ya Pak ya. Takbir pertama Allahu Akbar, baca apa? Ya? Ibu baca apa Bu? Allah, dibaca jangan.
Al-Fatihah. Dibaca. Alhamdulillahirabbil alamin. Takbir kedua, Allahu Akbar. Gimana sholawatnya? Dibaca John. Sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Tahiyat akhir. Fil alamina innaka hamidum majid. Takbir ketiga, Allahu Akbar. Apa doanya? Oke. Allahumma gfir lahu warhamhu. Kita nggak tahu nih itu laki perempuan, kan nggak mungkin nanya dulu ke imam, laki perempuan. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu wa akrim nuzullah wa wasal. Ustaz nggak hafal. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah. Takbir keempat, Allahu Akbar. Allahumma lakasumtu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka rahim. Ustaz, saya enggak hafal. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allah. Sah. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam ke kanan satu kali. Beres. Paham Ibu? Di Madinah dan di Mekah sama seperti itu. Ustaz, tuh ngerti gimana caranya? Nanti waktu tunggu 3 jam buka. Ya, manfaatkan waktu. Raudhah. Nah, saya coba lihat. Ini dulu, nah ini Bapak Ibu, ini multazam dulu deh. Ini multazam. Multazam itu ini Hajar Aswad, ini pintu Ka'bah. Banyak orang yang nempel di sini. Ini dijagain sama askar karena ini Hajar Aswad, Pak. Sekarang askar nggak ada jaga di sini karena dibatasi sekarang. Ini namanya multazam. Garis lurus. Lantai 1, lantai 2. Penuh orang berjubel di atas, di bawah. Oh, sedang doa di mana? Doa. Multazam, Allah kabulkan setiap doanya. Itu Bapak Ibu. Namanya multazam. Ini Bapak Ibu, ini pojok Hajar Aswad. Ini pojok nih. Tarik ke sana. Ini tarik ke sana. Makin jauh makin besar, betul? Orang banyak ngumpul di sana. Pasti multazam. Banyak doa di sini. Berikutnya, ini Bapak Ibu. Ini namanya Raudhah. Maksudnya apa Raudhah? Di bawah kubah hijau ini adalah kuburan Nabi. Baina mimbari ini adalah dengan kuburan Nabi, dengan rumah Nabi disebut dengan Raudhah. Ini apa Ustaz? Ini di mana imam ngeimaman di sini, kubah imam. Mimbar sama rumah Nabi disebut dengan Raudhah. Jadi Bapak Ibu di bawah ini tuh namanya, ini kubah hijau. Di bawahnya ada kuburan Rasulullah SAW, ada Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab. Utsman di mana Ustaz? Utsman mah di daerah namanya Makam Baqi. Ada Makam Baqi, ada Zainab di sana. Ya, di Makam Baqi itu ada Zainab, ada Utsman bin Affan dan anak-anak Rasulullah juga ada di sana. Oke? Bapak Ibu, kurang lebih itu apalagi ya? Ini multazam udah. Ya. Hijr Ismail. Waduh, saya belum foto, Pak. Hijr Ismail, pokoknya ini. Gini. Ini nih, gini. Hijr Ismail sini nih. Makom. Udah tadi, Pak. Bentar ya. Nah, ini dia. Oke, nah ini dia Bapak Ibu. Ini hijr dari makom dulu ya. Nah, ini makom Ibrahim, bukan makam yang tadi saya sudah sampaikan. Ini makom ya Bu ya. Bapak Ibu nggak boleh lama berdiri di sini. Nanti diusir sama askar. Haji, haram. Haji gitu. Kalau laki-laki disebutnya haji, tapi kalau perempuan oleh Arab hajiah. Nah, jadi ada haknya. Hajiah. Ruh. Indonesia, jalan. Orang Arab udah bisa bahasa Indonesia. Taras ke mana Pak Haji? Taras ke mana? Taras ke bahasa Sunda. Ya, Bapak Ibu, ini Hijr Ismail. Mana ini? Ini nih Hijr Ismail nih. Kelihatan kecil ya? Nanti sana. Masih boleh, Pak? Nggak boleh Pak, ditutup Pak. Masih belum boleh. Ya. Gitu. Nanti Bapak Ibu boleh buka-buka di Google, misalnya Masjidil Haram saat ini. Itu Bapak Ibu sudah belum boleh bisa megang Ka'bah. Dan ini Bapak Ibu, multazam itu tidak boleh sekarang sampai saat ini masih belum boleh oleh pihak kerajaan Saudi. Jadi masih belum boleh belum boleh nempel tangannya, tidak boleh seperti ini.
Belum boleh ya, karena sekarang masih dijaga. Oke, ada pertanyaan lain? Semuanya udah saya sampaikan loh. Ada pertanyaan lain? Saya coba ajarkan pakai ihram, boleh? Oke, tolong nanti direkam oleh bapak-bapak atau ibu-ibu. Tolong nanti di-share di grupnya. Ya, oke kita lihat pakai kain ihram. No. Saya pakai sabuk, boleh nggak? Boleh. Saya juga pakai sabuk. Ya. Gini. Ada yang videoin dong. Ada yang di sebelah sini aja. Kerja. Video. Boleh.